Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, hari ini tanggal 1 Juli tahun 2026, PT Taspen mendapatkan keluhan, mendapatkan protes yang sangat banyak dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, karena ada penjelasan yang sangat penting dari PT Taspen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa hari ini tanggal 1 Juli tahun 2026 itu kan memang merupakan salah satu tanggal yang dalam tanda kutip mewajibkan bagi para pensiunan PNS untuk melakukan autentikasi. Nah, kita ketahui bahwa autentikasi ini kan merupakan syarat untuk pengambilan gaji bagi para pensiunan PNS. Tapi hari ini sejak tadi pagi ada sangat banyak keluhan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS. Banyak pensiunan PNS yang protes, kemudian juga mengeluh, kemudian juga mereka menumpahkan unek-uneknya kepada PT Taspen karena para pensiunan PNS itu mengalami kesulitan ketika melakukan autentikasi. Dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS itu kan pada akhirnya memang mengerucut kepada satu hal, bahwa ternyata autentikasi itu kan sangat menyulitkan bagi para pensiunan PNS. Bahkan kalau kita membaca dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS itu kan ada pensiunan PNS yang sedang sakit stroke, kemudian anak atau saudaranya itu melakukan atau membantu autentikasi tapi tetap saja kesulitan. Nah, hal itu kan pada akhirnya membuat para pensiunan PNS akhirnya mengalami sebuah situasi yang sangat tidak menyenangkan. Belum lagi keluhan dari para pensiunan PNS yang memang mereka itu merasa autentikasi setiap bulannya itu merepotkan bagi para mantan abdi negara. Karena ya kita ketahui bahwa para pensiunan PNS itu kan sudah sepuh, kemudian juga mereka harus melakukan autentikasi. Bahkan ketika pensiunan PNS itu meminta bantuan kepada misalnya anak ataupun saudara, masih ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Makanya keluhan atau protes yang disampaikan oleh para pensiunan PNS itu kan menjadi sangat wajar, menjadi sangat hal yang bisa diterima karena ya ini kan berkaitan dengan hak yang harus diterima atau harus didapatkan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apalagi kejadian seperti ini itu kan sebenarnya selalu berulang ya. Artinya tidak hanya di tanggal 1 Juli 2026 ini, tapi juga di bulan-bulan sebelumnya ada sangat banyak pensiunan PNS yang mengalami kesulitan atau mengalami kendala yang sangat berat ketika melakukan autentikasi. Pertanyaannya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, sebenarnya kenapa kok para pensiunan PNS itu mengalami kendala atau mengalami kesulitan autentikasi? Nah, ini adalah penjelasan yang sudah disampaikan oleh PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua mengenai kenapa kok autentikasi itu sering gagal dilakukan oleh para pensiunan PNS. Jadi dari informasi yang disampaikan oleh PT Taspen itu ada beberapa penyebab yang membuat kenapa akhirnya autentikasi yang dilakukan oleh pensiunan PNS itu gagal. Faktor pertama adalah kondisi tempat redup atau minim cahaya saat perekaman. Selain itu juga faktor lainnya ini adalah jaringan atau sinyal yang tidak stabil. Faktor ketiga adalah server sedang sibuk. Nah, yang keempat ini adalah notas yang dimasukkan itu ternyata tidak sesuai. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah 4 penyebab kenapa autentikasi yang dilakukan oleh para pensiunan PNS itu selalu gagal. Meskipun demikian, ketika pensiunan PNS itu sudah memenuhi 4 komponen itu, ternyata masih ada yang mengalami kegagalan ketika melakukan autentikasi. Nah, pada akhirnya seperti yang tadi saya bilang, sangat wajar, sangat masuk akal ketika para pensiunan PNS itu akhirnya mengeluh, akhirnya protes kepada PT Taspen. Karena ya ini kan berkaitan dengan hak atau gaji yang seharusnya mereka terima. Karena kalau tidak melakukan autentikasi kan akan berpengaruh terhadap gaji yang seharusnya didapatkan oleh para mantan abdi negara. Pertanyaan selanjutnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, kalau ternyata para pensiunan PNS itu sudah memenuhi 4 komponen dari yang disampaikan oleh PT Taspen tadi,
tapi ternyata masih mengalami kegagalan autentikasi, apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah jawaban dari PT Taspen ya, kalau ternyata memang para pensiunan PNS itu masih mengalami kegagalan atau masih mengalami kesulitan ketika melakukan autentikasi. Jadi dari pernyataan yang disampaikan oleh PT Taspen itu adalah, Taspen menyarankan kepada para penerima manfaat untuk melakukan autentikasi secara berkala atau di atas tanggal 3 untuk menghindari antrian pada aplikasi. Selain itu juga PT Taspen itu menghimbau kepada para pensiunan PNS untuk memastikan sudah melakukan enrollment, kemudian juga cahaya terang dan juga sinyal stabil. Nah, ini yang paling penting ya Bapak dan Ibu semua. Kalau ternyata Bapak dan Ibu semua itu masih mengalami kegagalan. Jadi PT Taspen itu menyatakan bahwa apabila masih gagal, silahkan autentikasi manual melalui mitra bayar seperti bank ataupun kantor pos dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP, kemudian KRIP, dan juga buku tabungan. Yang tidak kalah penting ini adalah PT Taspen itu meminta kepada para pensiunan PNS untuk memastikan bahwa aplikasi andal by Taspen yang digunakan sudah menggunakan versi 1028 yang ada di aplikasi Google Play Store. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah penjelasan dari PT Taspen, termasuk solusi yang diberikan oleh PT Taspen ketika para pensiunan PNS itu mengalami kegagalan ketika melakukan autentikasi. Kalau tidak bisa melakukan autentikasi menggunakan HP, ya seperti saran yang disampaikan oleh PT Taspen, pensiunan PNS itu bisa untuk melakukan autentikasi manual dengan membawa beberapa persyaratan. Tapi ya memang hal itu akan membuat para pensiunan PNS mungkin akan sangat repot, terutama pensiunan PNS yang sudah sepuh dan juga tidak memiliki saudara atau anak yang bisa untuk dimintai bantuan. Apalagi mohon maaf menjadi begini Bapak dan Ibu semua, autentikasi manual seperti yang disarankan oleh PT Taspen itu kan akan sangat merepotkan kalau ternyata pensiunan PNS itu mengalami sakit atau saat ini itu memang sedang sakit dan tidak bisa untuk beraktivitas dengan leluasa. Karena kan ya kita sama-sama tahu, seperti yang tadi saya sampaikan, ada keluhan dari pensiunan PNS yang mengalami kesulitan ketika melakukan autentikasi dan beliau saat ini sedang sakit stroke. Nah, kondisi seperti itu kan pada akhirnya akan sangat merepotkan bagi para pensiunan PNS. Padahal di sisi lain, para pensiunan PNS itu kan sangat membutuhkan gaji yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. Sebenarnya ya memang di tengah kemajuan zaman seperti ini, digitalisasi itu kan memang membantu ya, tapi faktanya ternyata hampir setiap bulan selalu ada keluhan, selalu ada protes dari para pensiunan PNS yang mereka merasa kesulitan atau gagal ketika melakukan autentikasi. Nah, ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi PT Taspen agar autentikasi yang dilakukan oleh para pensiunan PNS itu bisa lebih lancar lagi dengan cara misalnya aplikasinya ataupun servernya atau apapun itu diperbaiki, kemudian pada akhirnya para pensiunan PNS itu bisa melakukan autentikasi dengan lebih lancar lagi. Ya, memang seperti itu kondisi yang dialami oleh para pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua. Dan ini harapannya adalah ada perbaikan dari PT Taspen sehingga kita tidak ingin lagi ada pensiunan PNS yang mengalami kegagalan ketika melakukan enrollment atau melakukan autentikasi. Karena kalau pensiunan PNS tidak melakukan autentikasi, ya pada akhirnya gajinya itu kan dalam tanda kutip akan menjadi bermasalah ya, karena ya pensiunan PNS itu tidak akan mendapatkan gaji. Yang tidak kalah penting juga dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh PT Taspen, ini adalah keluhan yang selalu berulang ya Bapak dan Ibu semua, adalah desakan dari para pensiunan PNS terkait dengan kapan ada kenaikan gaji atau kapan ada rapelan gaji. Di channel saya ini juga sangat banyak pensiunan PNS di antara Bapak dan Ibu semua yang
bertanya-tanya kapan kenaikan gaji atau rapelan gaji. Bapak dan Ibu semua, sampai saat ini kabar buruknya adalah sampai saat ini ternyata kan memang belum ada regulasi dari negara atau dari pemerintah terkait dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Selain itu juga tidak ada payung hukum dari negara atau dari pemerintah terkait dengan misalnya bantuan ataupun pesangon dan lain sebagainya untuk para mantan abdi negara. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu semua, kalau Bapak dan Ibu semua melihat konten yang isinya itu memastikan akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, bisa dipastikan itu konten hoax ya Bapak dan Ibu semua. Begitu juga kalau ada konten yang menyebutkan bahwa akan ada rapelan gaji, juga bisa dipastikan itu adalah konten hoax, karena ya bagaimana mungkin ada rapelan gaji kalau gaji lama itu belum berubah. Karena pada prinsipnya rapelan gaji itu adalah selisih gaji lama dengan gaji baru. Saat ini saja gaji untuk para pensiunan PNS itu kan tidak mengalami kenaikan, sehingga otomatis ya tidak ada rapelan gaji untuk para mantan abdi negara. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu semua mengalami kegagalan ketika melakukan autentikasi, itu tadi adalah solusi yang diberikan oleh PT Taspen. Dan juga saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan, jangan percaya kalau ada konten yang menyebutkan ada rapelan gaji atau ada kenaikan gaji atau ada pesangon ataupun ada bantuan untuk pensiunan PNS, karena sampai saat ini, per hari ini tidak ada payung hukumnya, tidak ada landasan hukumnya. Kalau Bapak dan Ibu semua mengalami kebingungan atau masih ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar, nanti saya akan carikan sumber validnya atau referensi yang bisa dipercaya. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu semua, semoga para pensiunan PNS di seluruh Indonesia selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.